Hah? Siapa bilang nggak ada PKI? 60% pendukung Prabowo adalah keturunan PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Nah, pada video kali ini kita akan reaction kembali. Ini soal anak-anak abah ini ya, yang masih nggak terima dengan kekalahan abahnya ya. Bahkan si abahnya ini kan mulai ditinggal ya partai-partai pengusungnya. PKB, Nasdem ini sudah mulai merapat ke Pak Prabowo. Nah, ini para anak-anak abah ini terus mau melakukan aksi demonstrasi. Nah, ini ada seorang emak-emak ya. Ini dari dulu ini suka menghina para pendukung Pak Prabowo. Kemudian menghina Pak Jokowi. Nah, ini baru-baru ini dia membuat video ya ngatain 60% pendukung Pak Prabowo. Kita kan tahu bahwasanya 02 itu perolehannya sekitar mungkin 58% ya, hampir 60%. Nah, jadi dibulatkan 60%. Jadi dia ini ngatain ya, menghina semua pendukung Pak Prabowo itu dia katain adalah PKI. Nah, ini namanya kalau di VT-nya itu Daeng Andi ya. Jadi dia mengatakan 60% pendukung Pak Prabowo itu adalah keturunan PKI. Wah, ini kayaknya nggak bisa ditolerin ya. Tolong segera laporkan ya. Mungkin ada yang advokat atau pengacara. Nah, segera laporkan orang ini agar segera ditangkap ini. Ini dia ini terus menghina, menghujat Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, semuanya dihujat. Bahkan semua pendukung-pendukungnya itu juga dihujat, dikata-katain. Sering sekali ya untuk tuduhan PKI itu dilontarkan oleh dia. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi video kamu cebong ya. Mas sudah tidak ada MPI, HTI, PKI. Itu ormas terlarang. Siapa bilang nggak ada PKI? Hah? Siapa bilang nggak ada PKI? 60% pendukung Prabowo adalah keturunan PKI. 60% pendukung Pak Prabowo adalah keturunan PKI. Berarti kita-kita yang memilih atau yang pernah mendukung Pak Prabowo itu semuanya dikatain adalah keturunan PKI. Padahal nggak ada ya, nenek moyang kita itu yang PKI. Ini orang nggak bisa dibiarkan kayaknya ini. Oke, kita simak ya. Ini kata-katanya ini, omon-omonnya ini. Nah, kalian mau tutup pakai apa darah haram PKI bapak kalian? Siapa yang bilang nggak ada PKI? 60% pendukung Prabowo adalah anak keturunan PKI. Itu pendukung Jokowi dulu. Jadi jangan bilang nggak ada PKI. Nah, otak kalian sendiri PKI kok. Ya. Kalian mau cuci pakai apa? Mau tutup pakai apa darah PKI kalian? Ya? Jangan bilang PKI nggak ada. Ya? 60% pendukung Prabowo adalah anak keturunan PKI. Kalian mau bodohin siapa di sini? Tapi sayang, ya, tetap kalian jadi anjing sakit. 10 tahun kepemimpinan Jokowi, walaupun kalian berani teriak-teriak, ya, paling NKRI, paling Pancasila, darah haram PKI bapak kalian tidak bisa kalian hapus. Nah, kalian mau hapus pakai apa? Darah haram jada kalian itu susah untuk dihapus, ya. Jadi jangan bilang nggak ada PKI di negara ini. Nah, kelompok kamu itu kecebong itu PKI. Nah, yang disebut dengan kecebong itu adalah anak keturunan PKI. Yang disebut oleh kecebong adalah titisan PKI. Lo mau cuci pakai apa darah PKI kamu? Jadi jangan bilang nggak ada PKI di sini di Indonesia. Justru pendukung Prabowo itu semuanya 60% pendukung Prabowo itu keturunan PKI. Kalian teriak-teriak MPI, HTI. MPI, HTI agamanya jelas. Nah,
Bagaimana dengan otak PKI kalian? Apa agama kalian? Hah? Agama kalian itu apa? Cuma kelompok PKI kamu yang menyamakan semua agama. Agama itu jelas tidak sama. Tuhan yang kita sembah aja beda, kitab kita aja beda, aturan hukum beda. Bagaimana mungkin agama disamakan? Itu adalah orang-orang munafik, kelompok-kelompok kalian, kelompok PKI ini. Kalian mau tutup pakai apa darah PKI kalian? Pakai apa? Coba kita dengar ya ceramah Kiai Sainuddin MZ ya, yang pernah bilang kalau nanti kalau saya turun nanti saat demo ya dulu menurunkan Pak Harto, kan ada tuh ceramah Kiai Sainuddin MZ. Kalau Pak Harto mau seperti Jokowi dulu, luar biasa, masih banyak pendukung Pak Harto, apalagi beliau panglima tertinggi. Coba kalau nggak punya urat malu ya, seperti apa yang dilakukan Jokowi ya, bisa bertahan beliau menjadi apa aja, seumur hidup jadi presiden bisa. Kalau mau ngerain itu, memakai tangan aparat pemerintah, merusak hukum seperti hari ini, bisa beliau. Tapi beliau sangat sayang sama rakyatnya. Ini satu-satunya presiden yang saya akui ya, yang pernah ada di Indonesia, itu Pak Harto. Isi ceramah Kiai Sainuddin MZ begini, kalau saya turun nanti Jawa Tengah akan merdeka. Kami juga tahu ya, di Jawa Tengah itu induk PKI ya, sampai ke Jawa Timur. Jadi kalau kamu bilang PKI itu nggak ada, 60% pendukung Prabowo itu anak keturunan PKI yang dulunya adalah pendukung Jokowi. Jadi jangan bilang nggak ada PKI ya, terlalu naif kamu ya. Kalau kami anak pribumi sampai hari ini ada, masa iya anak keturunan PKI modal semua? Kan nggak dong. Jadi itu aja ya, sehat-sehat aja cebong, jangan bilang PKI kamu nggak ada ya. HTI agamanya jelas bertauhid ya, MPI jelas agamanya bertauhid. Nah, otak PKI kalian berapa ya? Kalian tauhidnya dari mana ya? Jadi jangan bilang PKI nggak ada bro ya. Kita juga tahu itu kelompok-kelompok PKI ya. Kelompok PKI kan ada di kelompok kamu. Lagi pula kamu mau cuci pakai apa darah haram PKI bapak kamu ya? Jadi itu aja. Siapa yang bilang nggak ada PKI? 60% pendukung Prabowo. Hai. Mudah-mudahan konten video TikTok yang saya buat kali ini tidak dihapus oleh TikTok. Kayaknya TikTok sedang alergi gitu ya, karena saya tidak menggunakan profesional, karena tiba-tiba video saya viral tidak menggunakan jasa TikTok. Mudah-mudahan TikTok profesional ya. Baik sahabat Onel, statement tadi pernyataan seorang ibu, saya tidak tahu pendidikannya sampai di mana, tetapi ibu ini dengan yakinnya mengatakan bahwa siapa yang bilang PKI sudah tidak ada. Kembali isu PKI ini selalu digembar-gemborkan, padahal kalau saya melihatnya seorang ibu ini umurnya masih muda, jadi mungkin belum tahu apa itu PKI dan sebagainya. Pergerakan-pergerakan PKI juga belum tahu, cuma dengar gitu ya. Nah, yang lebih celakanya ibu ini menyatakan, memvonis bahwa 60% pemilih dan pendukung Prabowo Subianto itu adalah PKI. Nah ini, saya tidak tahu dapat dari data dari mana ibu ini dengan tegas, lugas, dan nyaman saja beliau menyatakan bahwa 60% pendukung dan pemilih dari Prabowo Subianto ini adalah PKI. Mungkin termasuk saya ya, karena saya memilih dan mendukung Prabowo. Ini keterlaluan ini. Saya berharap hal-hal seperti ini, manusia-manusia seperti ini bisa ditertibkan
agar supaya jangan terjadi perpecahan. Jangan sampai demokrasi yang sudah digaungkan ini menjadi kebablasan. Ya. Karena pihak seperti ibu-ibu ini, kemudian pihak sebelah itu menyatakan bahwa demokrasi kita mati. Kebebasan untuk menyampaikan apa saja itu mati. Ya. Kenyataannya ibu ini menyatakan bahwa 60% pendukung dan pemilih Prabowo itu adalah PKI. Jadi termasuk Anda yang memilih dan mendukung Prabowo itu adalah PKI. Ini menurut ibu ini. Saya tidak tahu siapa yang mengajarkannya, siapa yang menjadi gurunya, dari mana beliau mendapatkan data seperti itu. Akan tetapi saya berharap di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, hal-hal seperti ini ditindak. Jadi jangan cuma nanti minta maaf, dipanggil kepolisian. Kepolisian harus lebih jeli agar supaya jangan terjadi perpecahan, agar supaya jangan terjadi keresahan. Hal-hal seperti ini tentunya akan menimbulkan permasalahan. Jadi saya pikir sudah saatnya kepolisian untuk meningkatkan, jangan cuma slogannya saja presisi, tetapi orang seperti ini tidak ditindak. Mari kita, kalau memang mereka kita semua menggaungkan ingin penegakan hukum yang baik di negeri ini, mulailah dengan orang-orang seperti ini. Jadi jangan hukum sekehendak mereka, tetapi orang lain yang ingin melanggar hukum itu penegak hukum dinyatakan tidak melakukan penegakan hukum secara baik karena tidak membela mereka, tidak mendukung mereka. Ini yang harus kita pahami. Jadi saya berharap pihak kepolisian dan aparat terkait melakukan tindakan tegas. Tindakan tegas tidak harus yang bagaimana, mungkin pihak kepolisian dan pihak keamanan, aparat terkait paham. Tindakan tegas terhadap orang-orang seperti ini. Jadi jangan cuma nanti ditangkap, terus memberikan surat pernyataan minta maaf, jangan. Ditelusuri, dari mana beliau mendapatkan data bahwa PKI masih ada. 60% pendukung dan pemilih Prabowo adalah PKI. Ya tentunya kalau memang PKI itu 60% mendukung Prabowo, tentunya berbahaya bagi pemerintahan. Nah ini, artinya hal-hal seperti ini jangan dibiarkan, jangan dianggap ini hal yang biasa, hal kecil. Ini bisa menumbuhkan sentimen negatif yang menjadikan perpecahan di sesama bangsa ya. Terserah mau komentar apa silahkan. Dan saya berharap TikTok kalau memang apa ini silahkan di-banned lagi. Tidak apa-apa. Hukum dijalankan dengan baik. Tetapi kalian tetap melanggarnya dengan berbicara seenaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi video kamu cebong ya. Izin setik. 60% yang pendukung Prabowo orang PKI. Nah, berarti termasuk saya ya. Saya minta yang pendukung Prabowo orang PKI 60%, yang pendukungnya Prabowo PKI. Ini gimana nih masyarakat yang pendukung 02? Coba di share. Nih ibu ini berbahaya mulutnya ini. Ibu ini masih muda tapi mengomongin PKI pendukungnya
Prabowo Subianto. Ini menurut kawan-kawan, teman-teman, gimana nih kita dituduh PKI? Gimana menurut masyarakat yang pendukung 02? Harus ditindak ini, kalau enggak berbahaya. Tolong disebarkan. Saya sebagai rakyat dituduh PKI yang pendukungnya Prabowo Subianto. Tolong disimak baik-baik. Ibu ini harus ditindak. PKI 60% pendukung Prabowo adalah keturunan PKI. Maaf, aku sedikit video ini karena ada emak-emak yang gak terima dengan kemenangan paslon 02. Maaf Bu ya, aku tanya. Mulut ibu bisa ngomong katanya pendukung 02 katanya 60% keturunan PKI. Emangnya ibu tahu sendiri? Emangnya ibu tahu siapa 60% itu? Jadi orang tuh kalah ya kalah menel Bu, legowo. Oh rasa gacor, rasa ngelongone 02. Ngerti ra? Wae aja gacor tak pelintek irungmu sing kaya bongkok semendewi lho. Paham? Rasa gacor kalah ya kalah. Nyocot ewe. Tidak hanya pemilih yang ikut, seluruh rakyat Indonesia sedang ditipu. Bang Ferry Amsari, karena Anda sudah bawa nama rakyat, sekarang saya ingin tanya teman-teman yang nonton video ini, apakah kalian itu merasa ditipu teman-teman dengan penyelenggaraan proses pemilu 2024 kemarin, sehingga saat ini telah terpilih secara resmi Presiden terpilih Prabowo dan juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran. Apakah kalian merasa selama proses pemilu kemarin, selama proses pilpres kemarin, ya mulai dari pencoblosan, ya penghitungan, ya dan penetapan, apakah kalian merasa ditipu teman-teman oleh Pak Jokowi mungkin, atau oleh tim sesnya daripada Prabowo Gibran mungkin, atau daripada orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang mungkin itu menyalahgunakan bansos atau lain sebagainya seperti yang dituduhkan kepada mereka oleh tim 01 dan juga tim 03. Apakah kalian merasa ditipu? Ya karena ini orang itu membawa nama rakyat seolah-olah katanya semua rakyat itu sedang ditipu. Kalau saya pribadi sih saya nggak merasa sedang ditipu, karena saya pikir inilah demokrasi yang sesungguhnya, ya, karena rakyat dengan suaranya, dengan hak pilihnya itu telah menentukan sendiri sesuai pilihan hatinya bahwa Prabowo dan Gibran layak menjadi presiden dan wakil presiden bagi negeri ini, ya, bukan justru Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Ya, itulah demokrasi sesungguhnya. Jadi kalau misalkan Ferry Amsari mengatakan bahwa semua rakyat sedang ditipu dengan penyelenggaraan proses pemilu ini, maka dengan demikian dia sudah mencederai yang namanya proses demokrasi itu sendiri. Dia tidak menghargai suara rakyat, dia tidak menghargai pilihan rakyat terhadap Prabowo Gibran, ya. Rakyat yang 90 juta lebih itu, dia tidak menghargai suara mereka, ya. Dia anggap suara rakyat itu untuk Prabowo Gibran itu tidak ada, seperti suara hantu gitu loh, ya, yang tidak ada suaranya gitu loh. Nah, inilah orang yang sesungguhnya yang merusak demokrasi itu sendiri, ya, mencari keributan, mencari siapa yang salah, ya, menghakimi orang, menuduh yang tidak-tidak. Inilah orang itu, ya. Dia dan golongan-golongannya dan kelompok-kelompoknya lah sesungguhnya perusak demokrasi sendiri. Karena dia sudah tidak lagi menghargai suara rakyat, tidak lagi menghargai pilihan rakyat. Ya, jadi siapa yang ditipu sekarang, Bang Ferry? Ya, saya tidak merasa ditipu. Kalau Anda merasa ditipu, ya itu urusan Anda dan itu derita Anda sendiri. Jangan bawa-bawa nama rakyat seolah-olah rakyat itu ditipu oleh orang-orang tertentu, ya, dengan terpilihnya Prabowo Gibran. Ya, jangan bawa-bawa nama rakyat, Bang Ferry. Rakyat akan merasa risih kalau nama itu selalu dibawa-bawa oleh Anda. Ya, seolah-olah Anda ingin menggiring opini rakyat supaya rakyat itu membenci, ya, tidak menerima keputusan daripada MK dan juga hasil resmi daripada KPU kemarin. Sampai Prabowo jadi presiden, gantung leher saya di depan pasar Gunung. Nih buat bapaknya kemana nih? Udah hilang lagi nih. Saya tagih janji Anda nih Pak, sebagai pendukung 02 nih Pak saya. Saya tagih janji Anda, nazar Anda laksanakanlah. Karena Anda sudah bernazar kalau Prabowo menang, Anda akan siap untuk digantung. Lah ini tetangga-tetangganya nggak ada yang deket apa nih? Tetangga sebelah rumahnya
atau rekan-rekannya gitu, tolong ngomongin gitu gimana nazarnya gitu loh. Dan untuk yang videoin kemarin, yang bikin video kemarin, coba ditagih gitu, tanyain jadi apa enggak tuh nazarnya dilaksanakan gitu.